Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu sekarang di Kekaisaran Cu nih, ruang belajar. Seseorang berkata, "Yang mulia, Suci sudah kembali. Dia membuat percikan besar di lembah pengobatan dan menerima Master of Pharmacist Valley sebagai muridnya. Tujuannya untuk merekrut pasukan dan membeli kuda." Si Cu Tianming berkata nih, "Aku tahu kalau Suchen gak ingin dikendalikan olehku. Cepat atau lambat, dia akan kembali ke kerajaan naga untuk merebut tahta. Karena Yang Mulia sudah mengetahuinya, kenapa Anda malah membiarkannya menjadi guru nasional?" Tianming menjelaskan nih, Suchen dari seorang sampah langsung menjadi alkemis tingkat Grandmaster. Pasti ada rahasia besar di dalam dirinya. Selama kita bisa mengetahui rahasia itu, kerajaan Cuku akan menyapu seluruh Xinjiang Selatan. Itu dia, Yang Mulia benar-benar memiliki pandangan untuk kedepannya. Pergi dan awasi setiap gerakannya. Rahasia di dalam dirinya harus ditemukan sebelum dia bertambah kuat. Baik, dalam hati Cu Tianming, Suchen, lebih baik kau mengambil inisiatif untuk mengungkapkan rahasiamu sebelum aku kehilangan kesabaran. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kita pergi nih ke Suchen nih. Suchen, kau sudah melakukan itu selama 1 jam. Aku benar-benar gak bisa menahannya lagi. Mohon maafkan aku. Masih dipanggil Suchen. Sepertinya aku terlalu lembut. Ini baru permulaan. Bersiaplah untuk ronde kedua. Tuanku, saya mengaku salah. Biarkan saya pergi. Tubuh saya benar-benar gak bisa menahannya lagi. Baru sekarang kau mengenali tuanmu. Setelah ini, kalau kau berani gak hormat padaku, aku akan melakukannya selama 2 jam. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi, tuan. Sangat nyaman. Tiba-tiba, Suchen, kau memiliki satu tugas lagi untuk diambil. Yah! Anjing, Suchen kaget, cok. Sistem tiba-tiba muncul nih entah dari mana. Bawa tugas. Tugasnya, misi pergi ke istana peri atau rubah untuk menggali harta karun. Reward 500 poin keterampilan. Anjing, kenapa kau melompat keluar dan mengejutkanku? Jangan rekomendasikan misimu yang rusak kepadaku itu. Kalah lagi. Bukankah pria di tempat tidur itu responsif? Ternyata tidak. Hei, hanya wanita yang responsif, oke? Aku lebih senang ketika kau memohon padaku. Oh begitu rupanya. Terus tiba-tiba si sistem dandan nih. Suchen, setiap orang punya tugas masing-masing. Maukah kau membantuku? Suchen, kau masih belum puas? Kau membuatku jijik. Ditampar. Pam. Aku hanya ingin host mengambil tugas. Kenapa begitu sulit? Jangan buang-buang energimu. Perburuan harta karun macam apa di istana peri rubah? Aku nggak memiliki minat sama sekali. Lalu tiba-tiba si siapa? Yanran berkata nih, istana peri rubah. Tuan, bukankah tempat yang kau bicarakan itu merupakan tempat di mana saudara perempuanku tinggal? Oh, bukan apa-apa. Hanya saja seseorang menyuruhku untuk pergi ke sana. Apa yang baru aja kau katakan? Di mana saudara perempuanmu tinggal? Foxci adalah saudara perempuanmu? Yanran merespon nih, iya. Apakah Tuan nggak tahu? Kakakku dan aku sama-sama kabur dari klan iblis Gunung Changmang. Karena aku terluka dan nggak cocok untuk sering muncul, aku menjadi putri ke-9 dan kakakku menjabat sebagai selir. Oh, ternyata bukan ibu dan anak, tetapi saudara perempuan. Jika aku menjinakkannya juga, bukankah mereka bisa saling mengawasi dan membuat kemajuan bersama? Tuan, kenapa kau tiba-tiba begitu bersemangat? Sungguh ide yang brilian.
Sistem, aku tiba-tiba tertarik dengan tugas barumu di harta karun yang berburu di istana peri rubah. Jadi aku dengan enggan menerima tugas yang kau berikan. Kenapa kau tertarik dengan tugas tersebut? Jelas-jelas kau hanya tertarik dengan wanita itu. Terus mulutnya ditutup tuh. Berhentilah bicara omong kosong. Aku menerima tugas yang kau berikan. Saatnya pergi ke istana peri rubah. Nah sekarang kita udah ada nih di istana peri rubah. Suchen udah sampai di sana. Oh, sepertinya Chu Tianming sangat mencintai Fox Ci. Bukankah istana peri rubah ini terlalu mewah? Sebaliknya, aula Tancing milikku terlihat seperti pondok jerami. Sistem berteriak nih, jangan bermalas-malasan. Bukankah kau ingin menjinakkan Fox Ci di istana peri rubah ini? Buruan, gali harta karun untuk menyelesaikan tugasnya. Ini tugas pertama yang harus kau selesaikan. Ah, berisik, diam. Lebih baik beritahu aku di mana harta itu disembunyikan. Lokasinya berada di bawah tempat tidur. Suchen berkata nih, kebetulan sekali Fox Ci ada di atas dan hartanya berada di bawah. Keberuntungan tua muda ini sungguh bagus. Fox Ci pasti sedang tidur sekarang. Lihat, aku langsung menuju Huang Long dan mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Hehehe, benar-benar tidur. Garis rubah, come to papa. Tapi saat lompat, loh, bagaimana bisa kosong? Di mana Fox Ci? Apakah Tuan Su mencariku? Hah, ini buruk. Ternyata Fox Ci ada di belakang dari Tuan Su nih. Suchen maksudnya ya. Tuan Su masih belum tidur. Ada keperluan apa datang ke kamarku tengah malam begini? Suchen merespon nih, itu aku masih belum mengantuk. Aku kira aku adalah satu-satunya yang gak bisa tidur. Aku gak menyangka kalau Nona juga belum tidur. Fox Ci berkata, Tuan Su, kenapa kau gak bisa tidur? Itu karena kau selir rubah aku. Suchen berkata, benar. Sejak terakhir kali aku melihatmu, aku sangat tertarik denganmu. Aku sangat tertarik dengan temperamen mulia dan postur anggun selir rubah. Malam ini aku gak bisa menahan keinginanku. Jadi aku terpaksa untuk mengambil inisiatif terlebih dahulu. Tuan Su, selain aku, sebenarnya banyak orang yang terkesan dengan sikap Tuan Su. Suchen berkata, jadi kau juga sepemikiran? Selir rubah, karena kau mencintaiku, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Si Fox Ci, ya kan, selir rubah. Dia merespon, apakah langkah selanjutnya? Aku gak mengerti. Suchen menjawab nih, gak masalah kalau kau gak mengerti. Aku akan mengajarimu cara bergandeng tangan terlebih dahulu. Aku punya banyak pengalaman. Kau hanya perlu bekerja sama denganku. Hehehe. Baiklah, aku berjanji akan membunuhmu. Kita lihat nih, si selir rubah langsung menyerang. Tapi Suchen langsung menghilang nih. Apa? Dia menghindarinya. Dan Suchen langsung ke belakangnya nih. Hah? Sial. Suchen berkata, aku ahlinya dalam hal ini. Jangan. Dan Suchen menggunakan skill beast taming untuk menjinakinya. Ting, selamat kepada host karena telah berhasil menundukkan iblis rubah berekor 3. Tingkat loyalitas iblis rubah berekor 3 saat ini adalah 70. Tidak ada resiko pengkhianatan. Dalam hati Suchen, bukankah dia saudara perempuannya? Kenapa Qian Ran memiliki 9 ekor, sedangkan gadis rubah ini hanya 3 ekor? Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku nggak bisa memberikan perlawanan apapun padamu? Suchen berkata nih, karena kau telah menjadi hewan peliharaanku. Sama seperti saudara perempuanmu. Hah? Sama seperti saudara perempuanku? Ternyata kau mengetahui rahasia kami. Suchen berkata, setelah menjadi hewan peliharaanku, walaupun kau memiliki rahasiamu sendiri, nggak peduli di hati ataupun tubuhmu, aku akan membantumu menjaga rahasiamu. Jadi nggak usah khawatir. Kenapa kau membantu kami? Karena aku ingin kau bekerja sama denganku untuk melakukan sesuatu. Hehehe. Bekerja sama denganmu? Maksudmu apa? Lalu si Foxy dorong nih. Sayang, aku datang. Jangan, berhenti. Lalu Suchen langsung bergeni ke bawah ranjangnya. Sepertinya di sini, biar kulihat harta apa itu. Sistem berkata, hah? Bagaimana mungkin? Saat ini dia kelihatan udah pasrah, tetapi kau gak tergerak sedikit pun dan malah ingin menyelesaikan tugas yang kuberikan. Apakah ini masih dirimu yang biasanya? Hehe, sepertinya kau gak tahu apapun. Aku ingin menyelesaikan misimu yang rusak ini secepat mungkin. Kemudian aku akan menghabiskan waktu bersamanya sepanjang malam untuk menikmatinya. Ternyata gitu. Kau gak pernah berubah. Kupikir kau telah bertobat. Sayang sekali. Kenapa kau tidak menerekamku? Apa yang sedang kau lakukan? Fox Ci, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Nah, tunggu. Nah, ini dia. Nah, ini nih kotak harta karunnya. Nah, aku berhasil menemukannya. Apa yang kau temukan? Buka. Saat dibuka, Ting membuka peti harta karun. Berhasil mendapatkan Fish Intestine Sword. Nah, selamat kepada host karena telah menyelesaikan tugas, mendapatkan 500 poin keterampilan. Hahaha, aku berhasil. Akhirnya host menyelesaikan tugas pertamanya. Sejak kapan ada harta yang luar biasa yang tersembunyi di kamarku? Dalam hati si Fox Ci, aku sendiri bahkan nggak tahu, tapi Tuan Su mengetahuinya. Dia benar-benar luar biasa. Wah, di karate chop si sistem. Gak mudah bagiku apa? Aduh, udah, jangan nangis seperti perempuan. Cepat beritahu aku, dari mana asal usul pedang ini dan bagaimana cara menggunakannya? Karena kau telah menyelesaikan tugas tersebut, maka aku akan memberitahumu. Pedang Fish Intestine ini merupakan produk dari sistem. Gak hanya meniup
dan mematahkan rambut, tetapi bisa memotong besi seperti lumpur dan juga bisa membuatmu terbang dengan pedang. Selama kau cukup kuat, kau bisa terbang sampai jarak ribuan mil. Luar biasa. Aku akan mencobanya sekarang. Loh, kenapa nggak bergerak? Bukankah aku tadi bilang tentang kekuatan yang cukup dan kau nggak akan bisa? Hah? Apa kau bilang? Beraninya kau bilang aku nggak bisa. Aku akan kembali untuk menerobos. Biarkan kau melihat apakah aku bisa melakukannya atau enggak. Lalu si Su Chen pun langsung pergi nih. Tuan Su, apa yang akan kau lakukan? Aku sejak tadi menunggumu. Jangan menungguku. Aku harus berlatih. Gak ada yang boleh mengatakan kalau aku gak bisa. Demi kultivasi, Tuan Su bahkan gak menyentuhku. Aku dulu berpikir kalau Tuan Su adalah orang yang tamak dan penuh nafsu. Sepertinya aku salah paham tentang dia. Nah, ini di aula tancing nih. Nah, kita melihat ada banyak sekali kayak minuman, potion, pill gitu-gitulah untuk kultivasi. Butuh waktu sepanjang malam untuk memurnikan semua bahan obat yang dibawa dari lembah pengobatan menjadi pil kultivasi yang kuat. Setelah menelan pil ini, aku gak percaya kalau aku gak bisa menembus ranah. Ya ampun, aku sedikit gak nyaman dengan tingkahmu yang seperti ini. Apakah kau begitu kesal? Bukankah itu aku yang mengatakan kalau kau nggak bisa? Diam! Sebagai seorang laki-laki sejati, kedua kata-kata ini adalah penghinaan besar bagiku. Nggak ada yang boleh mengatakan kalau aku nggak bisa. Nggak ada! Lalu nih mulai nih minum-minum obatnya. Beri kabar aku! Ting! Selamat kepada host karena telah menerobos lapisan pertama bumi, mendapatkan 100 poin keterampilan. Apa? Berhasil menerobos dengan cepat. Terlalu menakutkan bagi pria yang terstimulasi. Hahaha. Aku telah menerobos ke tingkat bumi. Nggak sesulit yang dipikirkan. Aku ingin melihat apa aja atribut yang berubah. Kita lihat nih, updatean atribut. Su Chen, tempat pertama gak kelihatan kecil banget. Wah, apa itu, bodo amat lah. Terus bawahnya longevity itu durasi hidup, waktu hidup 22 tahun. Poin keterampilan saat ini 948.546. Widih, udah habis goban, Jok. Udah habis 50.000. Keterampilan tingkat langit Dragon Blood Tyrant Body. Cuek, total 1000 lapisan. Elemen campuran Vientiahe. Cuek, level max 1200 lapisan. Keterampilan di bawah peringkat. Alah, nggak kelihatan guys. Yang keterampilan di bawah peringkat tulisannya terlalu kecil. Terus lanjut deh. Keterampilan hidup Grandmaster Alchemist, Grandmaster Beastmaster, Grandmaster Chef, Grandmaster Farmer, King level Comic Main Author, King level Comic Coloring, dan juga Master Pola Dewa. Melihat masa hidupnya tinggal 22 tahun, Su Chen kaget nih. Hah? Masa hidup tinggal 22 tahun lagi? Bagaimana mungkin? Bukankah setidaknya 150 tahun? Kenapa cuma segini? Tentu saja, kau telah diperas dengan buruk sebelumnya. Masuk akal kalau kau belum pulih sekarang. Gak mungkin bagimu memiliki umur yang panjang. Kesampingkan itu dulu, 22 tahun merupakan waktu yang sangat singkat. Aku akan memikirkan sebuah cara untuk meningkatkannya nanti. Sekarang ada hal yang lebih penting, yaitu membuktikan kalau aku bisa. Ya, kau sekarang menjadi lebih kuat. Serap. Hahaha. Berhasil. Perhatikanlah, aku akan membuatnya bergerak lebih intens. Lalu Su Chen menggerakkan pedangnya nih. Pedangnya bergerak sangat cepat dan langsung menusuk tembok. Astaga, sangat cepat. Aku bahkan belum melemparnya dengan sekuat tenaga. Trik ini sangat cocok untuk serangan diam-diam yang gak terduga. Bagaimanapun juga, kau merupakan kultivasi ranah bumi yang bermartabat. Jika kau berpikir untuk melakukan serangan diam-diam, bukankah itu sama aja dengan pengecut? Su Chen merespon nih. Apa yang kau tahu? Apa kau pernah mendengar sebuah pepatah lama untuk perkembangan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada apa sistem? Apa kau masih berpikir kalau aku gak bisa melakukannya? Baguslah, syukurlah kalau kau baik-baik aja. Hahaha. Sudah kukatakan sejak dulu, gak ada yang boleh mengatakan kalau aku gak bisa. Lalu tiba-tiba ada yang menendang pintu nih. Siapa itu? Su Chen, kau sungguh berani. Beraninya kau tidak keluar untuk menemui yang mulia ini. Apa kau ingin mati? Hah? Kau Chu Aofeng, Pangeran Chu. Oh ya, Chu Aofeng tuh harusnya ya anak dari Chu Tianming. Nah, sekarang kita pergi nih di Yu Sufang. Si mata-mata berkata nih, Yang Mulia Qi, sang pangeran pergi ke kuil tancing dan dia sudah menemui Su Chen. Semuanya ada dalam rencana aku. Apakah Yu Qi Weite sudah kembali? Iya, Yang Mulia. Jenderal Yu Qi bergegas kembali dari perbatasan tadi malam. Bagus. Sekarang tinggal menunggu Su Chen menyerang sang pangeran. Begitu dia bergerak, aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya, membiarkan Yu Qi Weite menjatuhkannya dan memaksanya untuk mencari tahu rahasianya. Hahaha. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar harus menunggu sampai Su Chen menyerang pangeran? Jika Su Chen berbuat nekat, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada pangeran. Dia hanya pangeran sampah. Jika ada yang salah, aku hanya perlu membuat rencana lain. Dibandingkan dengan rahasia Su Chen, seorang pangeran tidaklah berharga. Yang Mulia berpandangan jauh ke depan. Pelayan ini mengaguminya. Su Chen, rahasia besar yang mengubahmu dari sampah menjadi alkemis tingkat Grandmaster akan segera menjadi milikku. Su Chen, cepat berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan, atau kau akan mati. Ingin aku berlutut untukmu? Apa kau layak?
Dalam hati Suchen, ada apa dengan Chu Aofeng? Bagaimana bisa dia begitu arogan? Kau berani mengatakan kalau aku nggak layak, hah? Akan ku beritahu, kerajaan Chu akan menjadi milik pangeran ini, cepat atau lambat. Dan kau telah melakukan kejahatan besar karena tidak menghormati raja ini. Cepat, tangkap Suchen dan masukkan dia ke penjara. Baik, bagaimana mungkin Chu Tianming memilih orang idiot sepertimu sebagai penerusnya? Sebagai gantinya, akulah yang akan memberimu pelajaran. Xiaoran, aku serahkan mereka padamu. Oke tuan. Hah, kau? Siapa kau? Hah, aura dingin yang kuat. Apa dia bukan manusia? Kau benar. Pelayan ini adalah hantu. Kemari dan bermainlah denganku. Lari, dia benar-benar hantu. Ibu, selamatkan aku. Ada hantu. Apa? Ini beracun. Dan kita melihat nih, semua prajuritnya langsung tumbang. Ups, selamat tidur nyenyak selama beberapa hari. Hah, pelayan hantu surgawi. Bagaimana mungkin? Suchen seorang sampah memiliki pelayan hantu surgawi sebagai penjaganya. Xiaoran bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan padanya? Suchen, kalau kau berani menyakitiku, ayahku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Bagus, aku akan meminta penjelasan dari Chu Tianming. Xiaoran, ikat dia. Baik tuan, pelayan ini ahli dalam mengikat orang. Kau beraninya kau? Apa? Selesai tuan, Suchen berkata. Oh, ternyata kau masih punya keterampilan seperti ini. Pelayan ini memiliki pengetahuan mendalam tentang seni tali. Suchen berkata, jadi kau memiliki gigitan yang baik. Xiaoran, aku juga memiliki banyak pengetahuan tentang seni ini. Tapi tiba-tiba, dar! Suchen, hah? Berani kau menyakiti pangeran? Dasar pemberontak. Jenderal Yuichi, kau ada di sini. Suchen, kau sudah tamat. Dalam hati Suchen, dia merupakan jenderal besar kerajaan Chu, kultivator ranah surgawi tingkat 8. Yuichi Weite. Suchen, orang tua itu hanya peduli statusmu sebagai Grandmaster dan dia nggak peduli denganmu. Tetapi sekarang, kau berani mengambil resiko dan bertindak liar terhadap putra mahkota suatu negara. Kau telah melewati batas. Suchen berkata, apakah Jenderal Yuichi gak ingin bertanya tentang kejadian sebenarnya? Orang tua ini gak peduli dengan apapun. Orang tua ini hanya melihatmu melakukan pengkhianatan besar. Jadi bersiaplah. Aku akhirnya mengerti apa yang terjadi hari ini. Dari semua ini, rencanamu, Chu Tianming. Kalau kau menginginkannya, kau bisa mengambilnya sendiri. Untuk apa membuat semua drama ini? Bahkan berani memanggil nama kaisar secara langsung. Ini adalah tindakan gak menghormati kaisar. Dan kejahatan itu merupakan poin tambahan. Lalu si Xiaoran maju nih. Jangan sakiti tuanku. Jangan sentuh tuanku. Wang Chan juga maju nih. Loh, Wang Chan? Guru, jangan panik. Kami akan melindungimu. Oh, jadi ada 2 kultivator alam surgawi yang menjagamu sekarang. Pantas saja kau bersikap begitu arogan. Tapi apa kau pikir ini cukup untuk menghentikan orang tua ini? Sungguh bodoh. Hah? Gak bagus, kita hampir berada di tingkatan yang sama dengannya. Aku gak percaya kita gak bisa menghentikannya. Menyingkirlah dari hadapan orang tua ini. Kita melihat nih, si Yuichi menyerang. Mati! Dan serangannya berhasil menghempaskan mereka berdua. Langit dan surga itu berbeda. Kultivasi orang tua ini berada di alam surgawi tingkat ke-8. Suchen, gak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Emang, dalam hal kultivasi, gak ada yang lebih tinggi darimu kecuali Li Qiufeng yang berada di alam surgawi ke-9. Dalam hal ini, aku hanya bisa... Apa kau sekarang ingin memohon belas kasihanku? Hah? Sudah terlambat. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Menyelamatkan dirimu sendiri. Apa kau sudah putus asa? Sehingga kau berpikir bisa bertahan dari pukulan orang tua ini cuma dengan mengandalkan basis kultivasi rendahanmu itu. Jangan khawatir. Tunggulah sebentar lagi. Tingkatkan semua keterampilan. Oke, dia mengerti. Ting, selamat kepada host karena telah menembus ranah bumi lapisan kedua. Selamat kepada host karena telah menembus ranah bumi lapisan ketiga. Dan terus keempat, lapisan keempat. Jika Anda memahaminya, saya tidak akan mengetik lagi, sangat melelahkan. Selamat kepada host karena telah menembus ranah bumi lapisan ke-10. Jenderal Yuichi, apa kau melihatnya? Oh, kau sebenarnya memiliki kekuatan ranah bumi tingkat ke-10. Kau menyembunyikannya cukup baik. Tentu saja, aku orang yang rendah hati dan aku juga gak ketinggalan. Dalam hati Suchen, aku harus bertahan. Aku hanya bisa menang dengan trik ini. Pada usia semuda ini, kau bisa mencapai ranah bumi tingkat ke-10 hanya dalam beberapa menit. Tetapi kau malah bertarung denganku yang berada di ranah surgawi. Hanya ada satu hasil, dan itu adalah mati. Sangat cepat. Aku gak bisa menghindarinya sama sekali. Aku hanya bisa melawannya. Aku akan menerima pukulanmu. Kita melihat nih, si Suchen mencoba menerima pukulannya, tapi dia kalah dan dia langsung terhempas jauh. Jika bukan karena seni rahasia Huiyuan Vientiane tingkat penuh, aku akan terluka parah dan mati jika terkena pukulan ini. Seorang ranah bumi secara paksa menerima pukulan orang tua ini dan masih bisa berdiri. Tuan, hati-hati. Guru, cepat lari.
ingin membunuhku. Kau nggak memenuhi syarat. Pedang, datanglah. Apa? Mati. Pedangnya si yang fish intestine menyerang dari belakang. Mustahil aku akan mati di sini. Pedangnya berhasil mengenai tangannya dan tangannya terluka. Kau benar-benar bisa memotong meridian salah satu lenganku. Hampir aja. Hampir orang tua ini mati. Sayang sekali. Emang layak menjadi kultivator surgawi tingkat 8. Bisa menghindari serangan di udara. Bocah sialan. Beraninya kau melukai lengan orang tua ini. Orang tua ini akan memberimu pelajaran. Kita lihat nih. Si Weite langsung maju dan serangannya hampir mengenai Suchen. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!